Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fajar Syaiful Akbar, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman sekalian. Saya Yasmin Nur Mariam, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Perkenalkan, saya Yasmin Nur Mariam, NPM 210130101058. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Wardani, NPM 210130101098. Perkenalkan, saya Anissa Ratnasari, NPM 210130101099. Perkenalkan, nama saya Vicky Devana Pramudita, NPM 210130101026. Next slide. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian APBN. Pengertian APBN adalah yang memuat rincian penerimaan negara dan pengeluaran belanja negara selama 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember disebut tahun fiskal. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Next slide. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Untuk rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian, negara, atau lembaga pemerintahan pusat. Untuk rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Untuk rincian belanja negara menurut jenis belanja atau sifat ekonomi, antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Next slide. Faktor yang mempengaruhi pendapatan negara. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tentu akan memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah jika dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Yang ketiga, ada jumlah modal yang digunakan. Jika suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut tidak optimal. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Dengan teknologi modern, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tentu lebih banyak. Dengan demikian, penggunaan teknologi yang lebih modern akan meningkatkan perolehan pendapatan nasional. Yang kelima ada stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Yang keenam ada kebijakan pemerintah, sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional. Jika suatu negara memiliki pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, maka pemerintah negara tersebut pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, baik kebijakan di bidang politik maupun ekonomi. Yang ketujuh ada keadaan geografis dan geologis. Suatu negara dengan letak geografis dan geologis tertentu berisiko mengalami bencana alam yang berulang setiap tahunnya. Yang ke-8 ada konsumsi, tabungan dan investasi berdasarkan pendekatan pengeluaran khusus untuk perekonomian tertutup sederhana, yaitu perekonomian yang belum melibatkan hubungan dengan luar negeri atau ekspor dan impor, dan belum melibatkan kegiatan pemerintah. Next slide. Dasar hukum APBN.
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4, Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 23 berbunyi, ayat pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat kedua berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Untuk ayat ketiga berbunyi, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Next slide. Untuk fungsi APBN. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam satu tahun, anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu ada fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus diperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk selanjutnya ada fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nadia. Saya persilakan. Terima kasih Yasmin. Untuk materi selanjutnya yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan di tangan Presiden. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Slide selanjutnya. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Sedangkan kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Yang pertama, yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Yang keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Selanjutnya, tugas menteri atau pimpinan lembaga. Yang pertama yaitu menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Yang kelima, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran APBN. Lanjut. Siklus APBN.
Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang pertama yaitu penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, Kementerian Negara atau lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Yang ketiga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan negara. Yang keempat, pagu indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah ditentukan. Yang kelima, Kementerian Negara atau lembaga menyusun rencana kerja atau renja. Yang keenam, pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting dilaksanakan antara Kementerian Negara dan lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Yang ketujuh, rancangan awal rencana kerja disempurnakan. Yang kedelapan, RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, lalu RKP ditetapkan. Sedangkan pada tahap penyelenggaraan, yang pertama, penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Yang kedua, penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang keempat, penelaahan RKA sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN. Yang kelima, penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa. Seri selanjutnya membahas mengenai prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kemudian yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Kemudian, sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Next slide. Selanjutnya membahas mengenai asas penyusunan APBN. Ada 3. Yang pertama membahas mengenai kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Kemudian penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan dan menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Next slide. Selanjutnya membahas mengenai penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN T1, tahap 1, sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN itu ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN yang dimaksud. Next slide. Selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan 1 dan 2 dilaksanakan pada APBN tahap 1,
Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun berjalan. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep dasar isian pelaksanaan anggaran berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah, para pengelola anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Next slide. Kemudian membahas mengenai pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 Januari hingga 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya membahas mengenai pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir dari siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir, sekitar bulan Januari hingga Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vicky. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan APBN. Yang pertama yaitu penyusunan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan, pemerintahan negara, dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran, diperkirakan defisit, tetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran, diperkirakan surplus. Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yaitu kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Lalu ada rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Lalu pembentukan Undang-Undang APBN.
Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Baik, untuk selanjutnya ada struktur APBN, meliputi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain, next slide. Pendapatan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, indikator ekonomi makro yang mencerminkan pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Yang kelima, ada kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya saja, target penerimaan negara dari SDA Migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajaan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nadia. Baik, materi selanjutnya yaitu penerimaan perpajakan. Dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak internasional. Penerimaan pajak dalam negeri tentunya yaitu yang pertama pendapatan pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga pendapatan cukai. Yang keempat pendapatan pajak lainnya. Sedangkan contoh pada pajak internasional yaitu pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan yang pertama yaitu penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi atau SDA migas. Kedua, penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi atau SDA non migas. Lalu pendapatan laba BUMN. Pertama, pendapatan laba BUMN perbankan. Yang kedua, pendapatan laba BUMN non perbankan. Ketiga, PRBB lainnya yaitu antara lain pendapatan jasa pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, dan pendapatan bunga. Yang terakhir, pendapatan BLU yaitu pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah, badan layanan umum, dan pendapatan hasil kerja sama BLU. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya membahas mengenai belanja negara subsidi tahun 2004 sampai dengan 2015. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar makroekonomi. Kemudian yang kedua kebutuhan penyelenggaraan negara. Yang ketiga kebijakan pembangunan. Yang keempat resiko dalam artian bencana alam, dampak krisis global. Yang terakhir kondisi dan kebijakan lainnya. Next slide. Selanjutnya membahas mengenai belanja pemerintahan pusat. Berdasarkan fungsinya ada 5, yaitu yang pertama fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan jenis ada 3, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu transfer ke daerah. Itu ada 3, ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dari dana perimbangan itu yang pertama itu dana bagi hasil, yang kedua ada dana alokasi umum, dan yang ketiga ada dana alokasi khusus. Di dana otonomi khususnya ada belanja aparatur daerah, lalu dana penyesuaian, dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.
Lalu itu pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu asumsi dasar makroekonomi, yang kedua kebijakan pembiayaan, yang ketiga kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan dalam negeri itu meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri. Pertama yaitu hasil pengelolaan aset. Lalu ada surat berharga negara neto, lalu yang ketiga pinjaman dalam negeri neto, dan yang keempat dana investasi pemerintah. Pembiayaan dalam negeri. Lalu ini pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Lalu penerusan pinjaman. Lalu yang tiga yaitu pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Lalu asumsi dasar ekonomi makro APBN. Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi YoY, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kesimpulannya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan oleh undang-undang. APBN disusun untuk memperoleh gambaran lebih dalam tentang kondisi keuangan pusat atau daerah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperkirakan kondisi keuangan di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.